Kisah malang seorang WNA atau warga negara asing asal Brasil yang menjadi korban ruda paksa oleh warga lokal yang menjadi salah satu driver ojek online di Bali. Entah apa yang ada di pikiran pelaku sehingga tega melakukan hal yang sangat tidak senonoh kepada warga negara asing atau WNA yang sedang melakukan liburan di Bali ini. Lalu, bagaimana ceritanya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di sisi cerita. Sebelum masuk ke inti ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Oke, kita mulai ceritanya. Seorang warga negara asing atau WNA asal Brasil menjadi korban ruda paksa oleh seorang oknum driver ojek online atau ojol di wilayah Bali. Peristiwa ini terjadi pada Senin 7 Agustus 2023 sekitar pukul 4 atau pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah dini hari di Jalan Nyang-Nyang, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Korban ruda paksa adalah seorang warga negara asing asal Brasil berinisial GWL 26 tahun. Sedangkan pelaku adalah oknum driver ojek online berinisial WD 26 tahun asal Jember, Jawa Timur. Kronologi kejadian: dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap WNA asal Brasil berinisial GWL bermula ketika GWL menghadiri sebuah pesta di wilayah Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pada saat itu, GWL menghadiri pesta pada Minggu 6 Agustus 2023 sekitar pukul 1 tengah malam waktu Indonesia bagian tengah. Seusai menghadiri pesta, gadis dari negeri Samba tersebut kemudian menginap di Puri Kelapa Guest House by Bukit Vista sekitar pukul 4 pagi hari. GWL memesan kendaraan ojek online. Pesanan transportasi itu diterima oleh pengemudi ojol bernama Wangkadesi Dever yang kemudian tak lama datang untuk menjemputnya. Dever pun berangkat dan mengantarkan GWL naik motor. Dalam perjalanan, korban dan pelaku saling ngobrol. Namun, di tengah perjalanan, Wangkadasi mengalihkan tujuan dengan melewati jalan kecil berbatu, tepatnya di Jalan Nyang-Nyang, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Saat sampai di lokasi yang merupakan tanah kosong, pelaku menghentikan kendaraan dan melancarkan aksinya. Wangkadasi Dever menghentikan sepeda motornya di Jalan Nyang-Nyang. Pelaku terlebih dahulu menjatuhkan korban ke tanah, kemudian mencekik leher dan menutup mulutnya. Lalu mengajak GWL untuk turun dengan cara menarik dari motornya dan bermaksud melakukan ruda paksa. GWL sempat melakukan perlawanan terhadap Wangkadasi dengan memukul menggunakan botol minuman dari kaca yang dibawanya. Namun, Wangkadasi justru lebih beringas dan mengancam akan membunuh GWL jika tidak menuruti keinginannya. Pelaku melakukan ancaman kepada GWL dan berkata, "Kamu jangan melawan saya, dan saya tidak mau menyakiti kamu. Ikuti saja mau saya." Karena mendapat tekanan dari Wangkadasi dan mendapat ancaman, GWL akhirnya takut dan tidak kuasa untuk melawan. Kemudian, pelaku Wangkadasi yang saat itu sudah kalap akhirnya melakukan aksi ruda paksa kepada korban GWL. Setelah menjalankan aksi bejatnya, Wangkadasi Dever akhirnya mengantarkan GWL sesuai tujuan alamat yang dipesan.
GWL bersedia kembali diantar oleh Dever menuju tempat menginap karena dua alasan. Pertama, karena GWL diancam akan dibunuh. Kedua, GWL tidak tahu jalan pulang. Ya maklumlah, karena korban ini merupakan warga negara asing, jadi tidak tahu jalan kemana. Karena GWL sendiri merupakan turis asing yang sedang berlibur di Bali. Tentunya juga tidak tahu jalan-jalan yang ada di Bali. Namun sesampainya di tempat tujuan, pelaku tidak mengantar sampai titik tujuan, melainkan GWL diturunkan dengan jarak sekitar 100 meter dari villa tempat warga negara Brasil itu menginap. Setelah tiba di tempat menginap, GWL kemudian bertemu dengan teman-temannya, lalu menceritakan peristiwa naas yang dialaminya. Setelah bercerita tentang apa yang dialaminya kepada teman-temannya itulah, baru GWL memutuskan untuk melapor ke polisi setempat. Kombes Pol Jensen Avitus Panjaitan menyatakan Selasa 8 Agustus 2023 bahwa pihak kepolisian telah membentuk tim untuk mencari dan menangkap pelaku. Untuk menindaklanjuti laporan ini, pihak polisi sudah mendatangi korban dan meminta keterangan untuk melengkapi visum serta bukti-bukti. Pihak polisi juga memberikan jaminan keamanan dan pendampingan kepada korban. Kepolisian terus melakukan penyelidikan dan tindakan hukum terhadap pelaku, serta memberikan dukungan kepada korban yang merupakan seorang wisatawan asal Brasil yang berlibur ke Bali menjadi korban dalam peristiwa ini. Kepolisian memburu seorang driver ojek online berinisial WD yang diduga melakukan pemerkosaan kepada seorang perempuan warga negara asing atau WNA asal Brasil berusia 26 tahun. Dari hasil penyelidikan diperoleh identitas diduga pelaku berinisial WD, pekerjaan ojek online, alamat Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Saat itu Polda Bali dan Polresta Denpasar telah membentuk tim untuk mencari dan menangkap pelaku. Kapolresta Denpasar Kombes Bambang Yugo Pamungkas mengatakan identitas pelaku yang merupakan WNI sudah dikantongi kepolisian dan pelaku terdapat setengah diburu. Kita sudah pegang identitas pelakunya dan memang warga negara sini. Untuk posisi korban berlibur di Bali, tapi nanti kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saksi sudah ada beberapa diperiksa. Yang penting kita tangkap dulu pelakunya, ujar Bambang di Denpasar Selasa 8 Agustus 2023. Kita sudah memeriksa beberapa saksi dan mencari alat bukti. Identitas terduga tersangka kami sudah memegangnya dan tim ini sudah bekerja mencari pelaku dengan inisial WD, ungkap Bambang. Bambang mengatakan meskipun sedang dicari, pihaknya mengimbau terduga pelaku pemerkosaan turis Bali itu menyerahkan diri ke kepolisian. Kita telah imbau pelaku cepat menyerahkan diri, jika tidak kita cari dan lakukan tindakan tegas terukur, kata Bambang. Bambang mengungkapkan pelaku menjadi pengemudi ojek online kurang lebih selama 4 bulan. Pelaku baru pertama kali melampiaskan aksi bejatnya terhadap penumpangnya saat ojek. Pelaku melakukan ini baru pertama kali, jadi secara spontan karena melihat korban berpakaian minim dan secara tiba-tiba pelaku ingin melakukan tindak pidana itu. Menurut Bambang, pelaku melakukan perbuatan tak senonoh itu secara sadar dan tidak dalam kondisi mabuk. Setelah melakukan aksinya, pelaku kabur ke rumah pamannya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pria asal dusun Kerajaan A, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur itu meninggalkan Bali setelah mengetahui GWL melaporkan aksi pemerkosaan itu ke Polresta Denpasar. Jadi pada saat korban melaporkan itulah pelaku lalu lari duluan karena merasa salah. Jadi motif dari pelaku melakukan aksinya dikarenakan korban memakai pakaian yang minim atau terlihat seksi. Nafsu pelaku muncul ketika melihat wanita Brasil itu berpakaian seksi.